Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Aristoteles. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kita memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada Arya Maulana, ada Siti Aisyah, ada Dewinta Yasin, ada Fuad Fajar, dan saya sendiri Rizky Kurniawan. Baiklah, lanjut. Biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Terisia, Makedonia Tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nikomachus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas III dari Macedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Prosenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena, belajar di Akademi Planto dan menjadi murid Plato. Kemudian, ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, ia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata sifat, kata benda, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Kemudian pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya, tidak berdiri sendiri dan tidak tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Lingkungan keluarga, sosial alam, dan potensi diri akan ikut mempengaruhi seseorang dalam melakukan refleksi filosofis. Oleh karenanya, dalam sejarah pemikiran manusia terdapat tokoh pemikir ataupun filosof yang selalu saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda-beda. Pembagian filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama adalah logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus. Ini dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru. Tepat dari kedua kebenaran yang telah ada, sebagai contoh, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Yang kedua, dia adalah manusia. Maka dapat dari kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus, menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Induksi tergantung pada pengetahuan indrawi, sedangkan deduksi sama sekali lepas dari pengetahuan indrawi. Cara deduksi inilah yang disebut silogisme. Itulah sebabnya mengapa Aristoteles menganggap deduksi sebagai cara sempurna menuju pengetahuan yang baru. Yang kedua yaitu filosofia teoretika. Pertama, fisika, yaitu tentang dunia material, ilmu alam, dan sebagainya. Kosmos terdiri dari dua wilayah yang sifatnya berbeda. Wilayah subnular di bawah bulan, maksudnya bumi, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari satu unsur, yaitu arter. Arter ialah penggerak pertama yang tidak digerakkan. Yang kedua adalah filosofia teoretika, matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Analisis diperlukan untuk membangun aksioma-aksioma yang terdapat di dalam matematika. Dia menuliskan gagasan-gagasan tentang logika ini pada bukunya yang baru ditemukan ratusan tahun setelah kematian Aristoteles. Filosofia teoretika yang ketiga yaitu metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia. Ide Plato yang ditolaknya, benda dan bentuk tidak dapat dipisahkan.
Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi. Maka bentuk adalah bangunnya. Plato berpendapat bahwa jika itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Filosofia praktika yang ketiga atau disebut juga tentang hidup kesusilaan. Etika, kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi, kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Menurut Aristoteles, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, memiliki nafsu bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. Namun permasalahannya yaitu dalam pengejaran nafsu yang dapat diartikan kenikmatan, kebanggaan, prestasi, tujuan atau kekuasaan sering tidak terkontrol yang dikarenakan faktor keserakahan manusia. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan dapat merubah sikap manusia. Teolis adalah istilah Aristoteles untuk mengartikan komunitas sipil yang ia yakini sebagai latar sosial kodrati dari manusia. Sedangkan oikos adalah jenis komunitas paling dasar dan terbatas untuk perkembangan kodrat manusia atau disebut juga rumah tangga. Kemudian filosofia praktika yang politika atau kesusilaan dalam kehidupan kenegaraan. Aristoteles mengklasifikasikan sistem-sistem politik seperti di bawah ini. Yang pertama, monarki atau kerajaan, diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Yang kedua, aristokrasi, diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja. Yang ketiga, politi, diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja dapat menjadi demokrasi. Dan yang terakhir ada filosofia politika atau aktiva, yang artinya pencipta. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Putih. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Pembagian untuk memahami pemikiran Aristoteles itu ada 4. Yang pertama ada doktrin tentang substansi dan aksiden, benda dan bentuk. Substansi adalah hal pertama dan fundamental dari setiap benda dan kategori. Substansi merupakan kategori pertama dan fundamental yang membedakannya dengan kategori-kategori lainnya yang merupakan aksidennya saja. Semisal kita ambil contoh sebuah meja. Meja adalah substansinya, sedangkan warnanya itu adalah aksidennya. Yang kedua ada konsep gerak. Gerak termasuk konsep yang penting dalam pemikiran Aristoteles. Gerak ini juga menandakan perubahan dari potensial ke aktual. Di sini perubahan itu tidak menjadi hal yang penting. Apakah perubahan dari potensial ke aktual itu adalah pertumbuhan, pembusukan, perubahan kualitas jumlah dan kualitas ataupun berubah tempat. Yang ketiga, konsep tentang elemen dan teori fixio. Hal penting dari Aristoteles yang menjadi pegangan dari pemikiran barat pada kurun waktu yang lama setelahnya adalah doktrin tentang 4 elemen yang berasal dari sistem pemikiran Empedokles dan cara menemukan keempat elemen itu dalam prinsip-prinsip yang sangat mendalam. Aristoteles menunjukkan 8 pasangan yang mempunyai kualitas haptik yang kontras satu sama lain: panas dingin, kering lembab, berat ringan, jarang padat, lembut keras, kasar halus, dan rapuh tabah. Kemudian yang keempat, gerak natural dan gerak dipaksa. Setiap gerakan digerakkan oleh sesuatu yang lainnya. Ini merupakan aksioma yang mendasari fisika Aristotelian. Gerak merupakan suatu yang sangat menjadi perhatian Aristoteles. Misalnya dalam De Anima sendiri, Aristoteles sudah membicarakan soal gerak. Setiap benda yang bergerak selalu diakibatkan oleh
pergerakan lain yang bisa juga sedang bergerak atau juga diam. Hasil pemikiran Aristoteles lainnya. Yang pertama ada Hull dan Murphy. Pemikiran Aristoteles lainnya adalah Hull yang merupakan unsur yang menjadi dasar permacam-macaman, dan Murphy yang merupakan unsur kesatuan. Tiap-tiap benda yang konkret terdiri dari Hull dan Murphy. Kemudian yang kedua ada actus dan potentia. Potentia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan actus adalah dasar kesungguhannya. Sesuatu hal terjadi bisa dikarenakan karena potensinya dan dalam hal tersebut sudah mengandung aktusnya. Kemudian yang terakhir ada abstraksi. Ide tidaklah merupakan realitas tersendiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal-hal yang konkret. Dengan begitu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifatnya, maka hal tersebut hal yang umum. Jika beberapa hal diharuskan untuk memiliki sifat yang lain dari umumnya, maka ia akan tetap. Kesimpulan dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas yaitu adalah filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifatnya empiris. Pengertian naturalistis adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki, masing-masing dengan sebuah kodrat atau hakikat. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya untuk observasi, eksperimen, dan berpikir induktif.